Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita buka permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, Sabtu 13 Maret, kita akan bermenung bersama lewat Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Saudara-saudariku yang terkasih, manusia pada dasarnya tidak pernah terlepas dari dosa. Dosa yang dibuat dalam kehidupan berasal dari pikiran kita, dari perbuatan kita, dari perkataan kita, dan kelalaian kita. Dosa dibuat berdasarkan sikap tahu dan mau. Tahu bahwa itu adalah salah, tetapi kita masih mau untuk melakukannya. Dan efek dari dosa itu adalah penyesalan. Karena itu orang selalu bilang penyesalan selalu datang dari belakang. Kalau seandainya setiap orang punya kesadaran bahwa ada akibat dari perbuatan dosa, maka penyesalan itu tidak akan ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini saya dan Anda ditegur oleh Yesus. Dalam bacaan Injil kita membaca dan mendengar dengan jelas bahwa Yesus menyatakan sebuah perumpamaan kepada mereka yang tinggi hati dan merasa bahwa dirinya selalu benar di hadapan Allah maupun sesama. Jika Anda menganggap bahwa Anda yang paling benar dan tidak mau mendengar teguran Yesus pada hari ini, maka Anda tidak layak bagi Tuhan. Setiap orang, siapapun dia, pasti punya sikap ego yang seringkali menghantar pada kesombongan. Kadangkala kita menganggap diri sebagai orang yang paling benar, sehingga orang lain selalu salah di mata kita. Ketika kita punya kedudukan atau punya jabatan, kita menganggap bahwa kita yang paling benar, dan kita lupa dan menganggap bahwa orang lain tidak ada apa-apanya. Saat kita punya harta dan merasa kaya, seringkali kita merasa bahwa orang lain miskin dan tidak punya apa-apa. Jika demikian, apa bedanya kita dengan orang Farisi? Tetapi ketika kita dengan rendah hati tunduk di hadapan Tuhan dan mengakui semua kesalahan kita, serta mampu menjadi orang yang rendah hati untuk sesama, maka kita adalah orang berdosa yang dibenarkan di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah membenarkan orang yang tinggi hati. Tuhan tidak menginginkan sikap sombong atau pemberian yang Ia berikan kepada kita. Tetapi apa yang Tuhan berikan tujuannya supaya setiap orang semakin rendah hati. Entah miskin, entah kaya, semuanya sama di mata Tuhan. Belum terlambat bagi kita untuk bertobat. Dalam masa prapaskah ini, sempatkan diri untuk bertobat dan menyesali perbuatan kita, agar kita dapat dibangkitkan kembali dengan Tuhan dan pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Semakin orang menjadi rendah hati, maka ia akan ditinggikan. Tetapi semakin orang meninggikan dirinya, maka ia akan direndahkan di hadapan Allah dan sesama. Rendah hatilah kamu di hadapan Tuhan dan sesama, maka martabatmu akan ditinggikan. Semoga damai Tuhan selalu beserta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.